Sudah, Ya. sudah. Oke, Udah, siap. oke. Jadi betul nih, Roslan Yusnya jadi Rio ya? Ya itu panggilan saya dari kecil sih memang. Oh gitu. Oke, siap Dokter Rio. Ini mantep banget nih, backgroundnya cakep ya dokter. Bagaimana? Backgroundnya Oh, cakep banget. backgroundnya ini gambarnya evolution of human. Ya. Oh iya, dari Charles Darwin ini ya sepertinya ya. Akarnya dari sana, tapi Akarnya dari sana. teori evolusi modern itu berbeda dengan teori Darwin sendiri. Meskipun Wah. akarnya sama, akarnya Darwinian, tapi memang akhirnya teori evolusi modern itu gabungan antara Darwinian dan teori genetika. Gitu. Wah, ini dokter ini filsuf juga nih, jangan-jangan mendalami ilmu Bukan, filsafat nih. Ya gini ya Mbak Rara ya. Infeksi yang muncul di dunia ini most likely kemungkinan besar akan tetap ada. Satu-satunya virus yang bisa dihabisi oleh manusia cuman virus cacar, variola. Ya. Jadi variola atau cacar itu pernah menjadi pandemi juga di seluruh dunia, membunuh jutaan manusia gitu ya. Di zamannya gitu. Nah, tahun 79 itu, tahun 79 resmi PBB dalam hal ini WHO mengatakan virus cacar atau penyakit cacar sudah tidak ada lagi di dunia gitu ya. Virus cacarnya ada itu disimpan oleh WHO itu disimpan. Ada, tapi tidak ada lagi penyakit cacar. Variola ya, bukan cacar air, bukan cacar monyet. Ya, bukan beda. Ya, bukan. Itu adalah variola. Variola itu sangat mematikan. Mematikan. Ya, tahun 60, tahun 50 itu pandemi cacar itu membunuh 20 juta orang di seluruh dunia. Jadi hampir pasti itu ya. COVID-19 ini akan tetap ada gitu, tetap ada. Tetapi sekarang ya sudah hampir mungkin sudah di negara-negara tertentu di Eropa. Minggu yang lalu saya ke Belanda dan ke Inggris, mereka sudah menganggap ini bukan pandemi lagi, ini endemik. Ya kalau sakit ya diobati gitu. Halnya seperti apa misalnya TBC. TBC itu di seluruh dunia sekarang sehari itu membunuh 5.800 orang. TBC gitu ya, sehari di seluruh dunia gitu. TBC tetap ada gitu ya. Dan sama dengan flu Spanyol. Flu Spanyol itu tetap ada sampai sekarang. 100 tahun yang lalu flu Spanyol itu membunuh 120 juta orang seluruh dunia ya. Selama pandemi lama 5 tahun ya, 100 tahun yang lalu. Sampai sekarang flu Spanyol ya ada, tetapi menjadi bukan pandemi lagi, endemik, dan kita sudah tahu bagaimana cara mengatasi kalau ada flu ya. Flu Spanyol gitu. Pes itu sampar. Sampar atau pes itu di Eropa 2 kali ya, dalam waktu 3 abad itu 2 kali yang namanya pes itu membunuh 2/3 penduduk Eropa. Ini yang terjadi. Jadi ya COVID-19 ini ya hampir pasti itu ya, hampir pasti virus ini akan tetap ada. Tapi ya akhirnya ya seperti yang lain-lain, flu Spanyol ya seperti flu bukan. Tapi jangan lupa flu Spanyol itu pernah menjadi hantu yang menghantui dunia, membunuh 15% penduduk dunia 100 tahun yang lalu gitu. Nah sekarang COVID-19 ini ya, membunuh 6 juta dari 7,8 miliar manusia ya, tidak sampai 0,1%. Beda dengan yang namanya flu Spanyol yang membunuh 15%. Hanya saja, kenapa? Waktu itu kita nggak punya antibiotik 100 tahun yang lalu ya. Kita nggak ngerti yang namanya transfusi. Kita juga belum paham yang namanya ventilator. Nah, sekarang kita punya senjata menghadapi itu semua. Jadi sebetulnya penanganan COVID-19 saat ini, pandemi saat ini adalah prestasi manusia. Bahwa yang namanya infeksi itu bukan musuhnya manusia lagi. Hanya saja bagaimanapun juga, meskipun seberapapun kecilnya korban, tetap saja itu harus
diminimalkan atau diturunkan. Gitu kira-kira Mbak Rara ya. Baik, artinya ya lama-lama memang kita harus hidup bersahabat dengan si COVID-19 ini ya. Masalahnya Bukan Dokter Rio, bersahabat. nggak bisa juga sahabatan ya. Hidup berdampingan ya. Berdampingan tapi tidak saling mengganggu. Jangan sahabatan deh, kalau sahabatan akrab dong nanti ya. Baik, Iya, benar. Dokter Rio, masalahnya yang kita bahas ini adalah kalau sudah kena COVID-19, ternyata masih ada loh yang mengalami keluhan. Kalau waktu itu saya sekali kena ya, saya waktu zaman Delta nih Dokter Rio. Saya yang paling sangat dominan tuh sakit kepala, Dok. Luar biasa sakitnya. Itu berhari-hari gitu dan sangat dominan sekali. Yang saya rasakan setelah itu saya lupa apakah saya masih terus sakit kepala, tapi rambut saya rontok luar biasa beberapa bulan setelahnya gitu. Nah, berarti benar sebenarnya keluhan pasca COVID-19 itu real ya, Dok? Ya, begini Mbak Rara. Kalau kita mengambil kesimpulan tentang penyakit ini, itu terlalu dini. Sebetulnya hanya satu kata, kita belum paham banyak tentang penyakit ini. Gitu ya. Hanya belum paham banyak. Hanya saja dalam waktu kedepannya kita akan makin paham. Gitu ya. Tentu akan makin paham. Tidak ada yang kita tidak tahu, hanya tersembunyi sementara saja. Itu ya. Nanti makin lama manusia ini akan makin paham sebetulnya penyakit ini itu bagaimana. Seperti ya kita lebih paham tentang flu burung sekarang kira-kira 20 tahun yang lalu menjadi hantu gitu ya. Terus kemudian flu Spanyol kita juga sekarang udah paham. Nah, tentang COVID-19 ini begitu kena pandemi ini kita juga bingung gitu ya. Bingung. Semua sebetulnya sampai sekarang tidak ada cara yang benar atau cara yang salah ya. Jadi yang dilakukan dulu misalnya pemberian plasma konvalesen yang akhirnya terbukti bahwa itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Hanya saja waktu itu kita daripada kita nggak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi hanya saja ya pemberian plasma konvalesen segala itu tidak memperburuk kondisi gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah gejala-gejala itu setelah gejala itu pasca COVID-nya itu pergi apakah masih ada? Kenyataannya ada gitu ya. Fakta-fakta bahwa gejala sisa itu adalah kondisi-kondisi yang tersisa setelah fase sakit itu selesai gitu. Misalkan stroke gitu, Stroke itu bisa menimbulkan gejala sisa nggak? Bisa, tergantung berat ringannya stroke. Sama dengan COVID-19 ini. Saya sudah dinyatakan sembuh. PCR saya sudah negatif gitu. Tapi kok badan saya masih capek-capek gitu ya. Terus kemudian kepala saya masih pusing. Nah, itu yang disebut gejala sisa gitu. Gejala sisa gitu ya. Gejala sisa. Apakah gejala sisa itu berhubungan dengan infeksinya? Iya, gitu ya. Tapi jelasnya bagaimana? Nanti waktu yang menjawab ya. Manusia kita pengetahuan ini akan pelan-pelan akan mengungkap kok. Sebenarnya kenapa pada saat yang namanya penderita COVID-19 itu sudah sembuh, masa konvalesen, masa penyembuhan gitu ya. Dia masih diisi pusing, masih sakit semua badannya, penciumannya juga aneh ini. Ini kok yang namanya parfum bau kari ayam gitu ya. Itu banyak ada yang mempunyai keluhan. Saya itu parfum saya kok sekarang bau kari ayam ya dok gitu. Agak jauh ada itu jauh banget ya yang namanya parfum dengan kari ayam gitu. Hanya saja kalau kita menanyakan apakah ini berhubungan langsung gitu, kelihatannya tidak gitu ya. Ada banyak fase yang menghubungkan kenapa COVID-19 itu sampai parosmia. Parosmia itu adalah mencium dengan bau yang berbeda gitu. Misalkan mentol jadi bau nasi goreng gitu atau sebaliknya gitu. Itu yang nanti kita akan mengungkap pelan-pelan. Tapi apakah ini berhubungan langsung? Kelihatannya tidak gitu ya. Artinya langsung gitu enggak karena itu hanya muncul pada beberapa orang. Ada juga yang misalnya gini, ada fakta ilmiah gitu ya, fakta ilmiah laporan jurnal itu menemukan pada penderita yang meninggal karena COVID-19 itu ya. Terus kemudian diotopsi, otaknya shrinking, otaknya mengkerut gitu ya. Otaknya mengkerut. Nah, persoalannya adalah
mengkerutnya itu mulai kapan gitu ya. Kan sebelumnya dia nggak diperiksa gitu ya. Hanya saja pada saat diotopsi, otaknya orang yang meninggal dengan COVID-19 ini dibandingkan dengan otak orang-orang seusianya, ini lebih kecil, shrinking gitu ya, lebih mengkerut gitu. Okay. Nah, mengkerut. Tapi kita tidak punya data. Ini apa namanya? Laporan ini pun tidak punya data. 5 tahun yang lalu otaknya orang ini seberapa? Setahun yang lalu otaknya ini kayak gimana? Hanya saja kalau dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya, otaknya itu sering gitu. Tapi kalau ditanya, apakah bisa? Apa namanya? Misalkan COVID-19, sakit dengan COVID-19 itu otaknya shrinking. Bisa gitu. Misalnya gini, kenapa? Nah, kita tahu yang namanya COVID-19 ini mengganggu paru-paru ya, mengganggu fungsi paru. Fungsi paru salah satunya adalah membagikan oksigen ke seluruh tubuh. Gitu. Oksigen ini adalah hal yang paling dibutuhkan oleh sel untuk tetap hidup. Gitu. Nah, kalau kemudian misalnya sel otak, gitu ya, sel otak tidak kebagian oksigen, ya mati juga. Gitu. Nah, kalau mati sebagian misalkan dari banyak sel-sel otak yang mati itu terus kemudian volumenya berkurang nggak? Ya berkurang, tapi biasanya di awal orang yang kekurangan oksigen, otaknya justru bengkak gitu ya. Bengkak otaknya itu udem bengkak gitu. Nah, lama-lama otak yang bengkak itu sel-selnya banyak yang mati. Jadi kalau sel mati, jaringannya mengkerut gitu. Hanya saja ya tadi akhirnya bisa nggak shrinking? Bisa. Tapi belum dibuktikan bahwa shrinkingnya itu karena penyakitnya. Gitu. Oke. Ya itu. Baik. Nah, tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Kamu kalau COVID kamu otakmu mengkerut loh. Ya enggak gitu, enggak begitu. Oke. Begini, tadi Mbak Rara sempat menyebut brain fog betul. Brain fog sendiri itu sebetulnya bukan kondisi medis ya, bukan kondisi. Itu brain fog itu adalah sindrom. Gitu ya. Sindrom itu apa sih? Sindrom itu kumpulan gejala yang tidak jelas penyebabnya. Itu sindrom. Gitu ya. Jadi brain fog ini termasuk sindrom. Gitu. Brain fog itu adalah kondisi keadaan yang ditandai dengan salah satunya adalah kebingungan, confusion ya, itu. Terus gampang lupa itu, forgetfulness gitu. Terus lack of focus ya, and mental clarity. Jadi nggak fokus dia itu. Aku tadi ngomong apa ya gitu. Ngapain aku kesini gitu ya gitu. Ngapain aku kesini gitu. Lah, aku kok di sini gitu ya. Lah, aku tadi pesen kopi gitu. Jadi itu ada ada gangguan focusing dan mental clarity ya. Jadi itu kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi artinya pada biasanya orang ini nggak gini ya, habis sakit kok kayak gini gitu ya, bingung gitu. Ngapain aku kesini gitu ya. Itu semua yang disebut brain fog syndrome itu. Brain fog syndrome itu adalah kumpulan-kumpulan gejala. Gitu. Nah, itu tadi. Tapi kalau misalnya ada nggak penyebab khas dari yang namanya brain fog syndrome ini, gitu ya. Sebelum kita menghubungkan dengan yang namanya COVID-19. Oke. Jadi ya jauh sebelum COVID-19 ada gitu ya. Brain fog itu sudah terdefinisikan. Jadi sudah ada dokter-dokter atau ahli-ahli saraf itu sudah memahami. Ada yang namanya brain fog. Nah, penyebab brain fog yang paling sering gitu. Apa sih penyebab brain fog yang paling sering gitu? Misalkan stres berkepanjangan. Ya, chronic stress gitu. Nah, chronic stress itu bisa menyebabkan yang namanya menaikkan tekanan darah, terus menurunkan imunitas tubuh gitu ya. Dan trigger dari depresi. Depresi beda ya Mbak Rara dengan stres, beda. Beda. Levelnya beda ya, sudah lebih ini lagi beda. Ya. Beda kondisi, beda keadaan. Tidak sama gitu, tidak sama. Bahwa stres bisa memicu depresi, ya. Gitu. Tapi depresi tanpa stres juga bisa gitu ya. Stres itu beda.
orang itu bisa stres, orang itu bisa depresi dan bahagia, gembira pada saat yang sama. Itu berbeda. Ya. Nanti ini kita tidak membahas depresi, kita membahas brain fog. Tapi depresi itu bisa menyebabkan brain fog. Gitu ya. Ya, jadi tidak selalu. Apakah orang depresi selalu kebingungan? Enggak. Gitu ya. Ya, seperti saya ini seumur hidup saya depresi sejak tahun 86 gitu. Iya, depresi itu lebih banyak yang menetap gitu ya. Seperti Abraham Lincoln dan Winston Churchill itu seumur hidupnya itu berjuang menghadapi depresinya. Seperti saya juga. Tapi saya hampir jarang saya itu mengalami yang namanya lack of focus itu ya. Fokus itu jarang gitu. Meskipun saya seumur hidup saya itu berjuang menghadapi depresi saya. Itu depresi. Jadi salah satunya adalah stres. Stres bisa memicu depresi. Stres juga bisa memicu adanya yang namanya brain fog tadi. Yang kedua, selain stres apa? Tidur yang kualitasnya jelek gitu ya. Lack of sleep gitu ya. Itu bisa menyebabkan brain fog gitu ya, brain fog. Tidur itu setiap orang beda, Mbak Rara. Kalau saya setengah sampai 1 jam sehari sudah cukup bagi saya. Tapi kalau bagi orang lain perlu 8 jam, 9 jam ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Gitu. Itu lack of sleep ini yang bisa menyebabkan brain fog tadi. Misalkan saya biasa tidur 1 jam, terus kemudian mendadak 8 hari saya nggak bisa tidur sama sekali. Itu akan saya mengalami lack of sleep itu namanya ya. Gitu. Yang ketiga apa? Yang paling banyak adalah faktor-faktor hormonal change gitu ya, perubahan status hormonal dalam tubuh itu juga bisa menyebabkan brain fog gitu. Apalagi diet ketat, diet ketat kenapa gitu? Karena otak kita mendadak tidak mendapat pasokan glukosa yang seperti biasanya, kita mengalami brain fog gitu. Obat-obatan itu juga bisa mendapatkan brain fog gitu. Nah, kalau kita melihat 5 tadi itu, 5 ini bisa terjadi pada saat kita mengalami COVID-19, benar nggak? Betul, ya? Semuanya ada ya, depresi, kurang tidur. Stres gitu, kurang tidur, perubahan hormon karena kita mendapatkan obat-obatan, diet yang tidak biasanya. Jadi kalau kita mengatakan, lah ya tidak COVID ya bisa kalau mengalami 5 ini. Nah, kalau kemudian penderita COVID-19 yang mendapatkan obat terus mengalami stres, kenapa? Lah dia nggak boleh ketemu orang-orang 14 hari dikurung gitu, apa nggak stres dia gitu ya. Betul. Ya, terus kemudian tidurnya juga karena dia tidak melihat itu di luar itu siang apa malam, bingung dia itu. Jadi tidur siang malamnya mencicil gitu ya, kayak satpam gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang seperti yang terjadi itu bisa memicu yang namanya brain fog tadi. Brain fog berhubungan langsung dengan COVID-19? Enggak. Tapi penderita COVID-19 itu mengalami hal-hal yang bisa memicu brain fog gitu. Ya tadi itu salah satunya 5 tadi yang saya sebutkan. Masih banyak yang bisa menyebabkan brain fog. Dan brain fog sendiri bukan kondisi medis, tapi bisa muncul dalam berbagai keadaan kondisi medis. Gitu ya Mbak Rara. Oke. Kalau dibilang banyak ya enggak ya. Jadi kalau artinya tidak semua atau sebagian kecil gitu. Kalau kita melihat misalkan menghitung data sampai sekarang itu kita itu kan masalahnya belum punya data yang pas. Misalnya dari sekian banyak gitu ya. Misalkan di Indonesia aja lah, dari sekitar sekian ribu orang Indonesia gitu, 5 juta ya, 5 juta orang Indonesia yang terinfeksi gitu, pernah terinfeksi. Berapa orang yang mengalami brain fog gitu, kita kan nggak punya datanya. Jadi kalau kita mengatakan banyak enggak, jawabannya nggak tahu gitu ya, nggak tahu seberapa banyak itu kita tidak tahu. Hanya kalau misalkan berapa banyak pasien di Mayapada misalnya, di rumah sakit Mayapada yang mengalami brain fog gitu. Ya, kalau dari data yang di Mayapada, ya nggak sampai 10% sih gitu ya. Dari orang yang nggak sampai 10% gitu. 5% aja nggak nyampe gitu. Hanya saja keluhan-keluhan begini itu kan terus kemudian di-share gitu ya.
melalui sosial media, melalui WhatsApp group gitu. Nah, ini menakutkan itu. Dan menakutkan itu bisa menimbulkan stres sendiri. Jadi akhirnya orang yang tadinya tidak mengalami terpicu karena stresnya juga. Iya. Jadi ini secara tidak langsung bahwa yang namanya pandemi itu selalu mengakibatkan kecemasan massal, iya gitu ya. Di mana-mana sejak dulu itu ya. Terus kemudian kepanikan massal, iya. Apakah kepanikan massal bisa memicu depresi? Bisa gitu. Depresi bisa menyebabkan brain fog, bisa gitu ya. Tapi kalau kita secara spesifik, apakah banyak penderita yang mengalami penderita COVID-19 yang setelah sembuh itu mengalami brain fog? Ada, banyak, enggak, gitu ya, tidak. Gitu. Nah, berapa banyaknya? Persisnya kita belum punya data, gitu ya, karena penyakit ini ya baru, gitu ya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita mendapatkan data yang jelas. Berapa orang yang mengalami COVID-19 terus kemudian mengalami brain fog, itu mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita punya datanya. Tapi kalau sekarang, ya, hanya saja kalau pertanyaannya, brain fog itu perlu diperhatikan enggak? Loh iyalah. Gitu. Kenapa? Karena brain fog itu sendiri kan menurunkan kualitas hidup. Gitu ya. Menurunkan kualitas hidup. Gitu ya. Nah, segala hal yang menurunkan kualitas hidup perlu dicermati. Gitu. Kenapa sebabnya? Perlu dihilangkan? Iya. Bagaimana juga sekarang ini di samping menghilangkan sakit, gitu ya, mencegah penyakit, kita juga harus meningkatkan kualitas hidup, gitu ya. Kualitas hidup. Brain fog itu mengurangi kualitas hidup. Jadi lebih bagus mana orang hidup dengan brain fog atau tanpa brain fog? Ya jelas lebih bagus kalau tanpa brain fog. Gitu. Nah, brain fog ini sendiri karena itu sindrom ya, yang sebabnya tidak jelas. Gitu. Perlu dipastikan bahwa orang mengalami brain fog itu bukan karena hal-hal yang membahayakan, misalnya karena stroke, karena tumor, gitu. Karena gangguan pembuluh darah. Bisa enggak stroke atau tumor di otak itu menyebabkan gejala-gejala yang sama dengan brain fog? Bisa itu. Jadi meskipun kemungkinannya kecil orang mengalami brain fog itu terus kemudian karena akibat stroke, akibat tumor, perlu ini disingkirkan itu. Apalagi saya nggak pernah begini loh dok. Sejak kemarin saya itu lupa ngapain saya datang ke kamar, ngapain ya saya di kamar. Padahal dia sebenarnya brain fog. Tapi sebagai dokter ya harus disingkirkan hal-hal yang berbahaya. Brain fog sendiri tidak membahayakan. Baik. Brain fog sendiri tidak membahayakan. Tetapi gejala-gejala brain fog bisa muncul pada kondisi-kondisi yang berbahaya, misalnya stroke gitu ya. Stroke penyumbatan di tempat tertentu yang menyebabkan dia itu kebingungan gitu, atau tumor gitu. Hanya saja ini kemungkinan kecil. Hanya sebagai dokter tugasnya adalah menyingkirkan kemungkinan yang lebih berbahaya. Gitu kira-kira Mbak Rara. Baik, nah ini tepat sekali ya. Kita juga ingin bertanya, lalu bagaimana treatment yang dilakukan bagi sahabat Sonora yang mengalami ini gitu. Karena ada yang bertanya nih, tapi sayang tidak menyebutkan nama ya, dari 4 digit terakhirnya yaitu 7944. Ini mengatakan, saya pasca COVID nih dokter, menjadi mudah kelelahan sekali, jalan sedikit lebih jauh saja sudah lelah. Dan kalau sudah lelah saya kayak nggak bisa mikir gitu. Apakah itu brain fog? Silakan dokter. Ya, itu khas brain fog seperti itu ya. Khas brain fog itu nggak bisa mikir, terus kemudian bingung sendiri gitu ya. Bingung sendiri. Hanya saja sekali lagi yang namanya brain fog itu tidak disebabkan oleh satu kondisi ya. Kenapa? Ini yang namanya sindrom, yang sekarang namanya sindrom itu. Sindroma gitu. Penyebab jelasnya itu banyak faktor yang menyebabkan otak kita itu jadi mengalami brain fog. Karena brain fog sendiri itu bukan hanya judgment, tapi mental juga terganggu gitu ya. Mental. Jadi mental clarity gitu. Jadi kejernihan mental kita itu jadi berbeda gitu ya. Yang tadinya nggak marah sekarang mudah marah, atau sebaliknya. Dulu saya pemarah loh dok, saya sekarang cengenges saja gitu. Itu adalah perubahan yang berbeda. Hanya saja ini seperti yang keluhan tadi, itu kan menurunkan kualitas hidup. Jalan agak jauh deh, capek saya ini gitu ya. Ya betul ya. Ya terus kemudian kalau sudah gitu saya lemot pikiran saya. Itu khas brain fog gitu ya, khas brain fog. Tapi apakah ini berhubungan langsung dengan COVID-19-nya?
Kelihatannya tidak. Tapi ya kita tahu tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya orang yang mengalami COVID-19 itu bisa mengalami yang namanya pneumonia. Pneumonia itu radang paru-paru, dan radang paru itu bisa menyebabkan oksigenasi di otak berkurang. Nah, oksigenasi di otak bisa berkurang, bisa menurunkan kualitas, bahkan bisa membunuh atau mematikan sel-sel otak. Sel otak yang mati itu tidak pernah bisa hidup lagi dan tidak pernah tergantikan lagi, gitu ya. Apakah ini terjadi? Ya tidak bisa disimpulkan kalau kita tidak memeriksa, setelah di MRI. Gitu. Nah, ya itu tadi, kalau kemudian ada orang yang mengalami brain fog, gitu ya, brain fog itu, terus kemudian datang ke saya, misalnya ke dokter saraf atau dokter bedah saraf saya akan memberikan rekomendasi untuk pemeriksaan lebih lanjut, apa MRI, gitu ya, MRI brain, gitu ya, untuk apa, melihat betulnya apa yang terjadi di otaknya. Ya, tapi kalau seandainya di MRI-nya tidak mendapatkan hal-hal yang khas, bukan berarti brain fog-nya itu tidak ada, karena yang namanya brain fog sendiri tadi itu kan penyebabnya banyak, misalkan hormonal imbalance gitu. Ada nggak sih orang yang COVID-19 terus terjadi hormonal imbalance? Ada, tapi nggak banyak gitu ya. Ada gitu. Obat-obatan juga penyebabnya, misalkan penderita COVID-19 mengkonsumsi obat gitu. Dalam jangka panjang, dia minum obat yang tidak biasanya dia minum. Nah, medication ini juga bisa menyebabkan brain fog itu sendiri, gitu. Jadi, kita tidak bisa melihat faktor tunggal dalam yang namanya brain fog. Hanya saja, kalau ada keluhan-keluhan yang apapun, seringan apapun, jangan diabaikan, gitu ya. Periksa ke dokter, gitu ya. Sebelumnya saya ini kenapa? Kalau ternyata tidak ada sesuatu yang membahayakan, nah lebih tenang sedikit lah ya, sambil mengurai penyebabnya apa sih ini brain fog dan bagaimana menghilangkan brain fog ini pelan-pelan. Karena brain fog itu sendiri tidak akan serta-merta hilang dalam waktu pendek. Memerlukan waktu ya berminggu-minggu, mungkin 6 minggu, mungkin 12 minggu akan hilang. Gitu, Mbak. Berarti ada terapinya begitu ya, Dokter Yu, yang akan dilakukan nanti kalau misalnya sahabat sonora ingin memeriksakan begitu? Ya. Terapi khusus tidak ada. Hanya saja kalau kita sudah misalkan setelah diperiksa berbagai macam, itu malah ternyata brain fog-nya ini karena hipertiroid gitu ya. Tiroidnya, ya, obatnya ya bagaimana menurunkan tiroid atau sebaliknya. Tiroid gitu. Nah, terapi adalah meningkatkan hormon-hormon tiroidnya gitu. Jadi tidak ada treatment yang sama seragam, karena yang namanya brain fog ini penyebabnya juga banyak, itu ya, variabelnya banyak. Jadi akhirnya pemeriksaan yang kita lakukan kalau kita menemukan perbedaan itu yang namanya treatment itu diberikan. Tapi pemeriksaannya agak panjang sih Mbak Rara, gitu ya, pemeriksaannya agak panjang. Berapa lama tuh Dok agak panjangnya? Bulan ya, hitungan bulan? Maksudnya pemeriksaannya itu tidak tunggal, misalnya datang, kemudian dilakukan pemeriksaan labnya itu bukan hanya lab sederhana, labnya itu rangkaian pemeriksaannya ya pemeriksaannya ini ya mungkin 3 hari 4 hari diperlukan untuk mendapatkan hasil yang jelas gitu. Misalkan labnya hormonalnya nggak apa, hormonalnya status hormonalnya bagaimana, hasil MRI-nya di mana, kalau perlu nanti kita lakukan EEG, perekaman otak, itu kalau perlu ya, itu. Kalau perlu, kalau tidak ya enggak gitu. Tapi tidak serta-merta datang sekali ke dokter, terus dokter itu bisa paham brain fog-nya karena apa gitu. Perlu pemeriksaan beberapa kali pemeriksaan. Kira-kira gitu Mbak Ren. Kalau brain fog itu adalah, sekali lagi brain fog itu tidak ada faktor tunggal gitu ya. Brain fog itu tidak ada faktor tunggal karena yang terganggu dalam hal ini bukan hanya fungsi otak tertentu saja, tapi hampir semuanya gitu ya. Misalkan tentang mentalnya, terus kemudian memorinya terganggu. Dan memori itu bukan hanya memori itu kan banyak, ada yang memori implisit, memori eksplisit gitu ya. Banyak, itu semua terganggu pada saat yang namanya brain fog gitu. Jadi kalau bagian mana dari otak yang terkena, semua bagian gitu. Semua bagian mengalami gangguan dalam brain fog. Hanya saja brain fog less likely ya, hampir pasti tidak membahayakan, tapi mengganggu kualitas gitu. Ya brain fog itu sendiri. Nah, terus kemudian kalau delirium dengan brain fog ada hubungannya enggak? Beda gitu ya. Kalau delirium itu kan gangguan kesadaran, yang namanya
delirium. Level of consciousness itu, level dari kesadaran itu terganggu, yang namanya delirium itu. Level kesadaran kalau kita bilang Glasgow Coma Scale dari kesadaran itu ada 3 sampai 15. Delirium itu kalau kita sudah kesadaran kita levelnya 12, 11, 13 itu kita delir gitu. Ngantuk, ditanya nggak ngerti gitu. Itu adalah gangguan dari kesadaran, level of consciousness. Nah, gangguan dari kesadaran itu sendiri kalau pada misalnya COVID-19 karena apa itu? Paling banyak karena kan tekanan oksigen di jaringan yang turun itu. Makanya kalau apa namanya, dulu kan semua orang itu hampir itu berapa, saturasinya berapa gitu ya, itu saturasi oksigen itu berapa, artinya saturasi oksigen itu adalah oksigen itu sampai ke jaringan itu berapa banyak itu, 99, 98, 85 gitu, berarti kita bisa tahu namanya efektivitas oksigen itu di apa, ke jaringan itu berapa. Misalkan yang bagus ya 99, 100 bagus ya. Tapi kalau 88 bisa dibayangkan ya, oksigen otak kita itu, jaringan kita yang biasanya mendapatkan 100 sekarang mendapatkan cuma 88. Itu kualitasnya seperti apa. Dan itu yang menyebabkan level kesadaran itu turun. Kalau yang namanya monkeypox itu saya belum dengar kalau di Indonesia ada yang masuk. Tapi yang terakhir kemarin di Filipina ada itu ya. Di Singapura dan Australia. Itu laporan dari itu. Apakah ada vaksin monkeypox? Saya belum tahu. Baik. Silakan Dokter Rio. Yang pertama, apakah brain fog itu ada hubungannya dengan faktor keturunan atau genetik? Gitu. Nah, karena penyebabnya seperti depresi tadi, terus kemudian gangguan hormonal, itu bisa berhubungan dengan faktor-faktor genetik. Ya. Jadi secara tidak langsung penderita-penderita atau yang mengalami brain fog itu ada faktor-faktor yang bisa diturunkan secara genetik. Iya, tapi secara tidak langsung. Okay. Ya. Terus apakah senyum, terus kemudian itu bisa healing holiday gitu ya? Itu ya secara tidak langsung juga gitu. Lagi pula kalau kemudian kita lagi sakit, kapan kita bisa holiday kan? Tunggu sehat dulu baru holiday ya. Jadi yang namanya apakah senyum, bahagia itu terus bisa memperbaiki kondisi. Ginilah ya, bahwa senyum dan gembira itu memang menyehatkan. Tapi penyakit itu tidak akan sembuh hanya dengan senyum dan gembira gitu ya. Penyebabnya harus diketahui dan terus kemudian diobati penyebabnya itu gitu ya. Gitu. Ya, brain fog itu sendiri adalah sindrom ya, kumpulan gejala. Bisa tidak berhubungan langsung dengan COVID-19-nya ini. Hanya penderita COVID bisa mengalami brain fog. Yang perlu dipahami yang paling penting adalah brain fog tidak membahayakan. Tidak membahayakan, hanya menurunkan kualitas hidup itu. Mengganggu, tapi bagaimanapun juga kualitas hidup yang turun perlu diperbaiki. Jangan diabaikan demikian saja. Buku Homo Deus Bab 3, Homo Sapiens Kehilangan Kendali. Bagian 10, Samudra Kesadaran. Karya Yuval Noah Harari, dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Agama baru tidak mungkin muncul dari gua Afghanistan atau dari madrasah-madrasah di Timur Tengah. Namun, agama baru itu akan muncul dari laboratorium-laboratorium riset. Sebagaimana sosialisme mengambil alih dunia dengan menjanjikan penyelamatan melalui mesin uap dan listrik, demikian pula dalam beberapa dekade mendatang, agama tekno bisa menaklukkan dunia dengan janji penyelamatan melalui algoritma dan gen-gen. Terlepas dari semua pembicaraan dari Islam radikal dan Kristen fundamentalis, tempat paling menarik di dunia dari perspektif religius bukanlah negara Islam atau sabuk Bible, melainkan Silicon Valley. Di sanalah guru-guru high-tech sedang menyeduh untuk kita agama-agama baru yang berani, yang hanya sedikit berhubungan dengan Tuhan, dan segalanya berhubungan dengan teknologi. Mereka menjanjikan semua hadiah lama, kebahagiaan, perdamaian, kemakmuran, bahkan kehidupan abadi. Tetapi di sini, di muka bumi, dengan bantuan teknologi, bukan setelah kematian dengan bantuan makhluk-makhluk langit. Agama tekno baru ini bisa dibagi menjadi dua jenis utama, teknohumanisme dan agama data.
Agama data menyatakan bahwa manusia sudah merampungkan tugas kosmis mereka dan sekarang harus menyerahkan tongkat estafet ke jenis-jenis entitas yang sama sekali baru. Kita akan bahas impian dan mimpi buruk agama data pada bab berikutnya. Bab ini dikhususkan untuk kredo yang lebih konservatif, teknohumanisme, yang masih melihat manusia sebagai pusat penciptaan dan setuju bahwa Homo sapiens, sebagaimana kita mengenalnya, telah usai menjalani lintasan sejarahnya dan tidak akan relevan lagi pada masa depan, tetapi menyimpulkan bahwa kita harus menggunakan teknologi dalam rangka menciptakan Homo Deus, model manusia yang jauh lebih unggul. Homo Deus akan mempertahankan sebagian fitur pentingnya, tetapi juga akan memiliki kemampuan fisik dan mental yang terbarukan, yang akan memungkinkannya tegak menghadapi, bahkan algoritma non-kesadaran yang paling canggih. Karena kecerdasan sudah berpisah dari kesadaran, dan karena kecerdasan non-kesadaran sedang berkembang dalam kecepatan dahsyat, manusia harus secara aktif memperbarui pikiran mereka jika ingin tetap ada dalam permainan ini. 70.000 tahun silam, revolusi kognitif mentransformasi pikiran manusia sehingga mengubah kera Afrika yang tak signifikan menjadi penguasa dunia. Pikiran sapiens yang sudah diperbaiki itu tiba-tiba memiliki akses ke alam intersubjektif yang luas, yang memungkinkan mereka menciptakan Tuhan dan korporasi, membangun kota dan imperium, menciptakan tulisan dan uang, dan akhirnya memisahkan atom dan menjangkau bulan. Sejauh yang kita tahu, revolusi yang mengguncang bumi ini merupakan hasil dari beberapa perubahan kecil dalam DNA sapiens dan sedikit penataan ulang otak sapiens. Jika demikian, kata teknohumanisme, mungkin beberapa perubahan tambahan pada gen kita dan penataan ulang kabel otak kita akan cukup untuk meluncurkan revolusi kognitif kedua. Renovasi mental pada revolusi kognitif pertama mengubah mereka menjadi penguasa planet. Revolusi kognitif kedua mungkin memberi Homo Deus akses ke alam baru yang tak terbayangkan dan membuatkan mereka Tuhan-Tuhan atas galaksi. Idenya adalah sebuah varian yang sudah dimutakhirkan atas impian-impian lama humanisme evolusioner, yang sudah seabad lalu diserukan untuk menciptakan manusia super. Meskipun demikian, kalau Hitler dan sejenisnya berencana menciptakan manusia super dengan sarana pembiakan selektif dan pembersihan etnis, teknohumanisme abad ke-21 berharap mencapai tujuan itu dengan cara yang jauh lebih damai dengan bantuan rekayasa genetika, nanoteknologi, dan antarmuka otak komputer. Jurang pikiran teknohumanisme berusaha memperbarui pikiran manusia dan memberi kita akses pada pengalaman dan keadaan tak dikenal dari kesadaran. Meskipun demikian, mengubah pikiran manusia adalah perjuangan yang luar biasa rumit dan berbahaya. Seperti sudah kita bahas pada bab 3, kita tidak benar-benar memahami pikiran. Kita tidak tahu bagaimana pikiran muncul, juga apa fungsinya. Melalui cara coba-coba, kita belajar bagaimana merekayasa keadaan mental. Tetapi kita jarang memahami implikasi manipulasi semacam itu seluruhnya. Yang lebih parah, karena kita tidak mengenal spektrum utuh keadaan mental, kita tidak tahu apa tujuan mental membentuk diri kita. Kita mirip para penghuni pulau kecil yang terisolasi, yang baru menciptakan perahu pertama, dan bersiap-siap untuk berlayar tanpa peta atau bahkan tujuan. Malah, kita dalam kondisi yang sedikit lebih buruk. Para penghuni pulau imajiner kita paling tidak menyadari bahwa mereka menduduki hanya ruang kecil dalam lautan yang luas dan misterius. Kita sebaliknya gagal memahami bahwa kita hidup dalam sebuah pulau mini kesadaran dalam sebuah samudera keadaan mental asing yang mungkin tanpa batas. Seperti halnya spektrum cahaya dan suara jauh lebih luas dari yang bisa dilihat dan didengar manusia, demikian pula spektrum keadaan mental jauh lebih besar dari yang dipersepsi rata-rata manusia. Kita hanya bisa melihat cahaya pada rentang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Di atas kerajaan kecil pandangan manusia ini terhampar alam yang tak terlihat tetapi luas berisi inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Dan di bawahnya terdapat dominion gelap ultraviolet, sinar laser, dan sinar gamma. Demikian pula, kemungkinan spektrum keadaan mental pun tak terbatas, tetapi sains baru mempelajari dua bagian darinya, subnormatif dan weird. Selama lebih dari seabad, para ahli psikologi dan biologi sudah melakukan riset ekstensif tentang orang yang menderita berbagai gangguan psikiatris dan penyakit-penyakit mental, dari autisme sampai skizofrenia. Sehingga, kini kita memiliki peta detail, meskipun belum lengkap, spektrum mental subnormatif, zona eksistensi manusia yang dicirikan oleh kapasitas di bawah normal untuk merasa, berpikir, atau berkomunikasi. Secara simultan para ilmuwan telah mempelajari keadaan mental orang yang dianggap sehat dan normatif. Namun, sebagian besar riset terkait dilakukan pada orang-orang dari masyarakat barat, terdidik, terindustrialisasi, kaya, dan demokratis atau western, educated, industrialized, rich, and democratic, weird, bukan sampel yang representatif untuk populasi manusia. Studi atas pikiran manusia sejauh ini mengasumsikan bahwa Homo sapiens adalah Homer Simpson.
Satu studi pendobrak, pada tahun 2010, menyurvei secara sistematis makalah yang dipublikasikan antara tahun 2003 sampai 2007 di beberapa jurnal saintifik terkemuka dalam 6 subbidang psikologi. Peneliti menemukan bahwa meskipun makalah-makalah itu sering membuat klaim luas tentang pikiran manusia, sebagian besar mendasarkan temuan-temuannya pada sampel-sampel eksklusif Weyert. Misalnya, dalam makalah yang diterbitkan di Journal of Personality and Social Psychology, yang pantas disebut sebagai jurnal paling penting dalam subbidang psikologi sosial, 96% individu yang dijadikan sampel adalah Weyert, dan 68% orang Amerika. Lebih dari itu, 97% subjek penelitian yang Amerika dan 80% subjek non-Amerika adalah mahasiswa psikologi. Dengan kata lain, lebih dari 2/3 individu yang dijadikan sampel untuk makalah yang dipublikasi di jurnal prestisius ini adalah mahasiswa psikologi di Universitas Barat. Setengah bercanda, pembuat studi mengemukakan bahwa jurnal itu mengubah namanya menjadi Journal of Personality and Social Psychology of American Psychology Students. Para mahasiswa psikologi membintangi banyak studi karena dosen mereka mewajibkan para mahasiswa itu untuk ikut ambil bagian dalam eksperimen. Jika saya seorang dosen psikologi di Harvard, memang jauh lebih mudah bagi saya melakukan eksperimen pada mahasiswa saya sendiri ketimbang pada penduduk perkampungan kumuh Boston yang penuh kriminal. Apalagi pergi ke Namibia dan mendaftar menjadi pemburu pengumpul di gurun Kalahari. Namun, sangat mungkin para penghuni perkampungan kumuh Boston dan pemburu pengumpul Kalahari mengalami keadaan mental yang tidak akan pernah bisa kita temukan dengan memaksa mahasiswa psikologi Harvard menjawab kuesioner panjang atau meluruskan kepala mereka pada alat pemindai fMRI. Sekalipun kita pergi mengitari bumi dan mempelajari setiap komunitas, kita tetap hanya menemukan bagian terbatas dari spektrum mental sapiens. Belakangan ini seluruh manusia telah tersentuh oleh modernitas, dan menjadi anggota sebuah desa global tunggal. Meskipun para pemburu di Kalahari sedikit kurang modern dibandingkan para mahasiswa psikologi Harvard, mereka bukanlah kapsul waktu dari masa lalu yang jauh. Mereka juga telah dipengaruhi oleh para misionaris Kristen, para pedagang Eropa, para turis hemat, dan para peneliti. Ada kelakar bahwa di gurun Kalahari, kawanan pemburu pengumpul biasanya terdiri dari 20 pemburu, 20 pengumpul, dan 50 antropolog. Sebelum munculnya desa global, planet bumi ini adalah sebuah galaksi yang terdiri dari budaya-budaya manusia yang terisolasi, yang mungkin telah memperkuat keadaan-keadaan mental yang kini sudah punah. Bermacam-macam realitas sosioekonomi dan rutinitas harian menghidupkan keadaan-keadaan kesadaran yang berbeda-beda. Siapa yang bisa menaksir pikiran para pemburu mamut zaman batu, petani Neolitik, atau para samurai Kamakura? Lebih dari itu, banyak kultur modern mempercayai adanya keadaan kesadaran superior, yang hanya bisa dijangkau melalui meditasi, obat-obatan, atau ritual-ritual. Kaum Saman, para biksu, dan kaum asketis menjelajahi secara sistematis wilayah-wilayah pikiran yang misterius, dan pulang syarat dengan cerita-cerita yang mendebarkan. Mereka menceritakan keadaan-keadaan ketenangan yang aneh, ketajaman ekstrim, dan sensitivitas tiada tara. Mereka menceritakan tentang pikiran yang meluas tak terbatas atau lenyap dalam kekosongan. Revolusi humanis menyebabkan kultur barat modern kehilangan kepercayaan dan minat pada keadaan-keadaan mental superior, dan menyakralkan pengalaman duniawi orang kebanyakan. Karena itu, kultur barat modern menjadi unik dalam hal ketiadaan golongan masyarakat istimewa yang mencari pengalaman-pengalaman keadaan mental luar biasa. Yang ada, siapapun orang yang melakukan itu dianggap ketagihan obat bius, pasien mental, atau dukun. Akibatnya, meskipun kita memiliki peta terperinci lanskap mental dari para mahasiswa psikologi Harvard, kita sangat sedikit mengetahui tentang lanskap mental kaum Saman pribumi Amerika, para biksu Buddha, atau kaum mistis Sufi. Dan, itu hanya pikiran sapiens. 50.000 tahun silam kita bersama-sama menghuni planet ini dengan sepupu-sepupu kita, Neanderthal. Mereka tidak meluncurkan pesawat ruang angkasa, membangun piramida, atau mendirikan imperium. Mereka jelas memiliki kemampuan mental yang berbeda dan tak memiliki banyak bakat kita. Meskipun demikian, mereka memiliki otak yang lebih besar dari kita sapiens. Apa sesungguhnya yang mereka lakukan dengan neuron-neuron itu? Kita benar-benar tidak tahu. Namun, mereka mungkin memiliki banyak keadaan mental yang tidak pernah dialami oleh sapiens. Tetapi, sekalipun kita perhitungkan seluruh spesies manusia yang pernah ada, itu tidak akan mendekati keseluruhan spektrum mental. Binatang lain mungkin memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak pernah manusia bayangkan. Kelelawar, misalnya, mengalami dunia melalui kemampuan yang dikenal dengan istilah ekbolocation, yaitu pengenalan benda-benda melalui pantulan suara. Mereka mengeluarkan arus sangat cepat bunyi cicitan frekuensi tinggi, yang jauh dari jangkauan daya dengar manusia.
Mereka kemudian mendeteksi dan menginterpretasi pantulan suaranya untuk membangun gambaran tentang dunia. Gambaran itu begitu terperinci dan akurat sehingga kelelawar bisa terbang di antara pepohonan dan gedung-gedung, memburu dan menangkap ngengat serta nyamuk, sambil selalu waspada untuk menghindari burung hantu atau predator lainnya. Kelelawar hidup dalam dunia gema. Sebagaimana dalam dunia manusia, setiap benda memiliki bentuk dan warna khas, begitu pula dalam dunia kelelawar, setiap benda memiliki pola gema yang berbeda-beda. Seekor kelelawar bisa membedakan antara spesies ngengat yang lezat dan spesies ngengat beracun dengan perbedaan gema yang memantul ke sayap-sayap mereka yang halus. Sebagian spesies ngengat yang bisa dimakan berusaha melindungi diri dengan mengembangkan pola gema sehingga menyerupai spesies beracun. Sebagian bahkan mengembangkan kemampuan yang lebih hebat untuk mengecoh gelombang radar kelelawar sehingga seperti pesawat pengebom siluman, mereka bisa terbang kemana-mana tanpa diketahui keberadaannya oleh kelelawar. Dunia Ekbolocation adalah dunia yang rumit dan penuh badai sebagaimana dunia suara dan pandangan kita. Tetapi kita benar-benar tidak mengenalinya. Salah satu artikel paling penting tentang filsafat pikiran berjudul What is it like to be a bat? Dalam makalah tahun 1974 ini, filsuf Thomas Nagel mengemukakan bahwa pikiran seorang sapiens tidak bisa memahami dunia subjektif seekor kelelawar. Kita bisa menulis semua algoritma yang kita inginkan tentang tubuh kelelawar, sistem Ekbolocation dan neuron-neuron kelelawar, tetapi itu tidak akan mengungkapkan kepada kita bagaimana rasanya menjadi kelelawar. Bagaimana caranya melacak dengan gema seekor ngengat yang sedang mengepakkan sayapnya? Apakah sama dengan melihatnya, atau itu sesuatu yang sangat berbeda? Berusaha menjelaskan kepada sapiens bagaimana rasanya melacak dengan gema seekor kupu-kupu mungkin sama sia-sianya dengan menjelaskan kepada tikus tanah yang buta bagaimana rasanya melihat sebuah lukisan Caravaggio. Mungkin, emosi kelelawar juga sangat dalam dipengaruhi oleh sentralitas indera gema lacak mereka. Bagi sapiens, cinta itu merah, cemburu itu hijau, dan depresi itu biru. Siapa yang tahu apa warna cinta kelelawar betina menurut gema lacak bagi keturunannya, atau perasaan kelelawar jantan terhadap pesaing-pesaingnya? Tentu saja, kelelawar tidak istimewa. Mereka hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh yang tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana sapiens tak bisa memahami bagaimana rasanya menjadi kelelawar, kita punya kesulitan yang sama dalam memahami bagaimana rasanya menjadi paus, macan, atau pelikan. Pasti terasa seperti sesuatu, tetapi kita tidak tahu. Baik paus maupun manusia memproses emosi-emosi sebagai bagian dari otak yang disebut sistem limbik, tetapi sistem limbik paus mencakup satu bagian tambahan yang tidak ada pada struktur manusia. Mungkinkah itu bagian yang memungkinkan paus mengalami pengalaman emosi yang luar biasa mendalam dan rumit yang asing bagi kita? Paus mungkin juga memiliki pengalaman musikal yang menakjubkan yang bahkan Bach dan Mozart tidak bisa menjangkaunya. Paus bisa saling mendengar dari jarak ratusan kilometer dan setiap paus memiliki repertoar, lagu-lagu, khas yang lamanya berjam-jam dan mengikuti pola-pola yang sangat rumit. Sesekali seekor paus mengomposisi sebuah lagu yang menjadi hit sehingga paus lain di seantero samudra mengadopsinya. Para ilmuwan secara rutin merekam lagu-lagu hit ini dan menganalisisnya dengan bantuan komputer. Tetapi bisakah manusia memahami pengalaman-pengalaman musikal ini dan menceritakan perbedaan antara paus Beethoven dan paus Justin Bieber? Tak ada yang semestinya mengejutkan kita dari semua ini. Sapiens tidak menguasai dunia karena mereka memiliki emosi yang lebih dalam atau pengalaman-pengalaman musikal yang lebih rumit ketimbang binatang lain. Jadi, bisa saja kita lebih inferior dari paus, kelelawar, harimau, dan pelikan, paling tidak dalam domain emosional dan pengalaman tertentu. Di luar spektrum mental manusia, kelelawar, paus, dan semua binatang lain, bahkan kontinen-kontinen yang lebih luas dan asing mungkin terbentang menanti. Dalam segala kemungkinan ada keragaman tak terbatas keadaan mental yang tak satupun sapiens, kelelawar, atau dinosaurus pernah alami dalam 4 miliar tahun evolusi terestrial karena mereka semua tak memiliki sarana yang dibutuhkan untuk itu. Namun, pada masa depan, kehebatan obat, rekayasa genetika, helm-helm elektronik, dan antarmuka langsung otak komputer bisa membuka jalan menuju tempat-tempat ini. Sebagaimana Columbus dan Magellan berlayar keluar dari horizon untuk menjelajahi pulau-pulau baru dan kontinen-kontinen tak dikenal, kita pun mungkin suatu hari tiba di Australia dan Selandia Barunya pikiran. Saya mengendus ketakutan sepanjang untuk kepentingan para dokter, insinyur, dan pelanggan yang fokus mengobati penyakit mental dan menikmati kehidupan dalam masyarakat weird. Studi tentang keadaan mental dan pikiran subnormal weird mungkin memadai untuk kebutuhan kita. Meskipun psikologi normatif sering dituduh salah memperlakukan setiap divergensi dari norma, dalam abad yang lalu, sudah tak terhitung orang yang mendapatkan manfaatnya, menyelamatkan hidup dan kesehatan mental jutaan orang. Tetapi,
Pada permulaan milenium ketiga, kita menghadapi jenis tantangan yang sama sekali berbeda, saat humanisme liberal memberi jalan bagi teknohumanisme, dan kedokteran semakin fokus pada pembaruan orang yang sehat ketimbang mengobati orang sakit. Para dokter, insinyur, dan pelanggan tidak lagi semata-mata mengatasi problem mental. Mereka kini ingin memperbarui pikiran. Kita akan meraih kemampuan teknis untuk memulai penciptaan keadaan-keadaan kesadaran baru, tetapi kita tidak memiliki peta dari teritori-teritori baru yang potensial ini. Karena kita umumnya baru mengenal spektrum normatif dan subnormatif orang-orang weird, kita bahkan tidak tahu ke arah mana kita akan menuju. Maka, tak mengejutkan bila psikologi positif telah menjadi subbidang yang paling populer dari disiplin ini. Pada tahun 1990-an para ahli terkemuka seperti Martin Seligman, Ed Diener, dan Mihaly Csikszentmihalyi berpendapat bahwa psikologi harus mempelajari tidak hanya sakit mental, tetapi juga kekuatan-kekuatan mental. Bagaimana bisa kita memiliki peta yang jelas terperinci pikiran orang sakit, tetapi tanpa peta saintifik pikiran yang subur? Selama 2 dekade terakhir, psikologi positif telah melakukan beberapa langkah pertama yang penting dalam studi tentang keadaan mental supernormatif, tetapi sampai tahun 2016, zona supernormatif umumnya masih incognita, belum dikenal bagi sains. Dalam keadaan seperti itu, kita mungkin bergegas maju tanpa peta apapun, dan fokus pada peningkatan kemampuan mental mereka yang saat ini dibutuhkan oleh sistem ekonomi dan politik, sambil mengabaikan dan bahkan merendahkan yang lain. Tentu saja, ini bukan fenomena yang sama sekali baru. Selama ribuan tahun sistem telah membentuk dan membentuk ulang pikiran kita menurut kebutuhan-kebutuhannya. Sapiens mula-mula berevolusi sebagai anggota dari komunitas intim yang kecil, dan sarana mental mereka tidak teradaptasi dengan kehidupan sebagai gigi roda dari sebuah mesin raksasa. Namun, dengan munculnya kota-kota, kerajaan-kerajaan, dan imperium-imperium, sistem pun menumbuhkan kapasitas yang dibutuhkan untuk kerja sama berskala besar, sambil mengabaikan kemampuan serta kemahiran lain. Misalnya, manusia kuno mungkin secara ekstensif menggunakan indera penciuman mereka. Para pemburu pengumpul mampu mengendus dari jarak jauh perbedaan antara berbagai spesies binatang, berbagai manusia, dan bahkan berbagai emosi. Ketakutan, misalnya, terendus berbeda dari keberanian. Ketika seorang pria takut, dia memancarkan zat-zat kimia yang berbeda dari yang dikeluarkan saat dia dalam keadaan penuh keberanian. Jika Anda duduk di antara kawanan kuno memperdebatkan apakah saatnya memulai perang melawan tetangga, Anda bisa secara harfiah mengendus opini publik. Saat sapiens mengorganisasi diri mereka menjadi kelompok-kelompok yang lebih besar, hidung kehilangan banyak manfaat sosialnya karena hidung hanya berguna dalam urusan dengan individu-individu dalam jumlah kecil. Anda tidak bisa, misalnya, mengendus ketakutan orang Amerika pada Cina. Akibatnya, kekuatan indera penciuman manusia pun terabaikan. Area-area otak yang puluhan ribu tahun lalu mungkin menangani urusan bau dipekerjakan hanya untuk tugas yang lebih mendesak seperti matematika. Sistem lebih menyukai neuron-neuron kita memecahkan persamaan diferensial ketimbang mengendus tetangga kita. Hal yang sama berlaku pada indera kita yang lain dan pada kemampuan dasar kita untuk memperhatikan sensasi-sensasi. Para pengembara kuno selalu waspada dan cermat. Saat berkeliaran di hutan untuk mencari jamur, mereka mengendus angin dengan hati-hati dan melihat tanah dengan tekun. Ketika menemukan jamur, mereka memakannya dengan penuh perhatian, menyadari setiap perbedaan kecil rasa sehingga bisa membedakan jamur yang bisa dimakan dari jamur beracun. Para anggota masyarakat makmur sekarang tidak memerlukan kemampuan yang cermat seperti itu. Kita bisa pergi ke supermarket dan membeli apa saja dari ribuan makanan yang berbeda. Semua sudah disupervisi oleh otoritas kesehatan. Namun, apapun yang kita pilih, pizza Italia atau mie Thailand, kita mungkin memakannya dengan lahap di depan TV, nyaris tak memperhatikan rasanya. Demikian pula, berkat bagusnya layanan transportasi, kita bisa dengan mudah menemui teman yang tinggal di kota lain. Namun, bahkan ketika kita sudah bersama, kita jarang betul-betul memperhatikan teman ini karena kita langsung mengecek telepon pintar dan akun Facebook kita karena yakin sesuatu yang jauh lebih penting mungkin sedang terjadi di tempat lain. Kemanusiaan modern didera sakit FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, dan meskipun kita memiliki lebih banyak pilihan ketimbang sebelumnya, kita sudah kehilangan kemampuan untuk benar-benar memperhatikan apa yang kita pilih. Di samping penciuman dan perhatian, kita juga sudah kehilangan kemampuan untuk bermimpi. Banyak kultur percaya bahwa apa yang dilihat dan dilakukan orang dalam mimpi mereka tak kurang pentingnya dari apa yang mereka lihat dan lakukan saat terjaga. Karena itu, orang secara aktif mengembangkan kemampuan untuk bermimpi, untuk mengingat mimpi-mimpi, dan bahkan mengendalikan tindakan mereka dalam dunia mimpi, yang dikenal sebagai mimpi yang terang. Para ahli dalam urusan mimpi yang terang bisa menggerak-gerakkan mimpi secara sengaja,
dan mengklaim mereka bahkan bisa pergi ke bidang eksistensi yang lebih tinggi atau bertemu dengan tetamu dari dunia lain. Sebaliknya, dunia modern menepis mimpi-mimpi paling banter sebagai pesan-pesan bawah sadar, dan, yang paling parah, dianggap sebagai sampah mental. Akibatnya, mimpi berperan jauh lebih sedikit dalam kehidupan kita. Sedikit orang yang secara aktif mengembangkan kemampuan bermimpi mereka, dan banyak orang mengklaim bahwa mereka sama sekali tidak bermimpi, atau mereka tidak bisa mengingat apapun dalam mimpi mereka. Apakah penurunan kapasitas kita dalam penciuman, perhatian, dan bermimpi membuat hidup kita lebih buruk dan lebih kelabu? Mungkin. Namun, sekalipun jika itu benar, untuk sistem ekonomi dan politik, hal itu memang pantas. Bos Anda memperingatkan untuk terus-menerus memeriksa surel, bukan mencium bunga atau bermimpi tentang peri. Untuk alasan serupa, mungkin pembaruan pada masa depan pikiran manusia akan mencerminkan kebutuhan-kebutuhan politik dan kekuatan pasar. Misalnya, helm perhatian, militer Amerika Serikat dimaksudkan untuk membantu orang fokus pada tugas-tugas yang sudah ditentukan dengan baik dan mempercepat proses pengambilan keputusan mereka. Namun, hal itu mungkin mereduksi kemampuan mereka untuk menunjukkan empati dan menoleransi keraguan serta konflik batin. Katakanlah Anda sedang mengalami krisis di tempat kerja, karena bos baru Anda tidak mengapresiasi pandangan Anda, dan menekankan agar melaksanakan apapun menurut kata dia. Setelah melewatkan hari yang sangat tidak menyenangkan, Anda mengambil telepon dan menelepon seorang teman. Namun, teman itu tak punya banyak waktu untuk Anda sehingga dia langsung menyingkat percakapan, dan berusaha memecahkan masalah Anda. Oke, aku mengerti. Kamu benar-benar punya dua pilihan di sini, meninggalkan pekerjaan itu atau bertahan dan lakukan kemauan bos. Dan, kalau aku jadi kamu, aku akan mundur. Itu tak banyak membantu. Seorang teman yang benar-benar baik tidak akan begitu cepat menemukan solusi. Dia akan mendengarkan rasa tertekan Anda, dan memberi waktu ruang bagi seluruh kontradiksi emosi dan kecemasan yang mengusik pikiran itu untuk mengambang. Helm perhatian punya fungsi agak mirip dengan teman yang tidak sabar. Tentu saja kadang-kadang, misalnya di arena pertempuran, orang perlu mengambil keputusan tegas dengan cepat. Namun, dalam kehidupan ada hal yang lebih banyak dari itu. Terlalu banyak menggunakan helm perhatian bisa menyebabkan Anda kehilangan kemampuan untuk menoleransi kebingungan, keraguan, dan kontradiksi. Seperti halnya kita kehilangan kemampuan untuk mengendus, bermimpi, dan memperhatikan. Sistem mungkin mendorong kita ke arah itu karena biasanya sistem memberi imbalan atas keputusan yang kita buat, bukan atas keraguan kita. Namun, sebuah kehidupan dengan keputusan yang tegas dan penyelesaian cepat bisa lebih buruk dan lebih dangkal dari salah satu keraguan dan kontradiksi. Jika kita gabungkan kemampuan praktis untuk merekayasa pikiran dengan kebodohan kita soal spektrum mental dan dengan kepentingan-kepentingan sempit pemerintahan, militer, serta korporasi, maka kita berada di ambang kesulitan. Kita mungkin sukses memperbarui tubuh dan otak kita, tetapi kehilangan pikiran-pikiran kita dalam proses itu. Malah, teknohumanisme mungkin menuju pada penurunan derajat manusia. Sistem mungkin lebih memilih penurunan derajat manusia bukan karena mereka akan memiliki ketangkasan-ketangkasan manusia super, melainkan karena mereka akan menghilangkan kualitas-kualitas manusia yang benar-benar mengganggu sehingga menghambat dan memperlambat sistem. Sebagaimana diketahui oleh setiap petani, biasanya kambing yang paling cerah dalam kawanan memunculkan paling banyak masalah sehingga itu sebabnya revolusi agrikultur melibatkan penurunan derajat kemampuan mental binatang. Revolusi kognitif kedua, yang diimpikan oleh kaum teknohumanis, mungkin melakukan hal yang sama pada kita, memproduksi kawanan manusia yang bisa berkomunikasi dan memproses data jauh lebih efektif dari sebelumnya, tetapi nyaris tak bisa memberi perhatian, bermimpi, atau ragu. Selama jutaan tahun kita menjadi simpanse-simpanse yang sudah ditingkatkan. Pada masa depan, kita mungkin menjadi semut-semut berukuran besar. Paku untuk menggantungkan alam semesta teknohumanisme menghadapi ancaman lain yang mengerikan. Seperti semua sekte humanis, teknohumanisme juga mengorbankan kehendak manusia, memandangnya sebagai paku yang bisa digunakan untuk menggantungkan seluruh alam semesta. Teknohumanisme mengharapkan hasrat-hasrat kita memilih mana saja kemampuan-kemampuan mental yang harus dikembangkan dan dengan itu membentuk pikiran-pikiran masa depan. Namun, apa yang akan terjadi ketika kemajuan teknologi memungkinkan pembentukan ulang dan rekayasa hasrat-hasrat? Humanisme selalu menekankan bahwa memang tidak mudah untuk mengidentifikasi kehendak autentik kita. Ketika kita berusaha mendengarkan diri kita sendiri, kita sering dibanjiri oleh berisik suara-suara yang bertentangan. Malah, kita terkadang tidak benar-benar ingin mendengarkan suara autentik kita karena itu bisa mengungkapkan rahasia-rahasia yang tak patut dan menuntut hal-hal yang tak menyenangkan. Banyak orang sangat enggan untuk menelusuri diri lebih dalam.
Seorang perempuan pengacara sukses pada jalur cepat mungkin membungkam suara head yang memberitahunya agar beristirahat dan memiliki anak. Seorang perempuan yang terperangkap dalam pernikahan yang tidak memuaskan takut kehilangan keamanan yang didapatnya dari pernikahan. Seorang tentara yang dicengkam rasa bersalah dihantui mimpi buruk tentang kekejaman yang pernah dia lakukan. Seorang pria muda yang tidak yakin dengan seksualitasnya menganut kebijakan, jangan tanya, jangan bilang-bilang. Humanisme menganggap semua situasi ini tidak memiliki solusi yang cocok untuk semua keadaan. Namun, humanisme menuntut agar kita menunjukkan nyali, mendengarkan pesan-pesan batin sekalipun jika pesan itu menakutkan kita, mengidentifikasi suara-suara autentik kita dan mengikuti perintah-perintahnya, apapun kesulitannya. Kemajuan teknologi memiliki agenda yang sangat berbeda. Ia tidak ingin mendengarkan suara hati kita. Ia ingin mengendalikannya. Begitu kita memahami sistem biokimia yang menghasilkan semua suara hati ini, kita bisa bermain dengan tombol-tombol, mengeraskan volumenya di bagian sini, mengecilkan volume di bagian sana, dan membuat hidup jauh lebih mudah serta nyaman. Kami akan berikan Ritalin untuk pengacara yang kesepian, Prozac kepada tentara yang merasa bersalah, dan Cipralex kepada istri yang tidak puas. Dan, itu baru permulaan. Kaum humanis sering tergugah dengan pendekatan ini, tetapi lebih baik tidak terlalu cepat memberi penilaian soal ini. Rekomendasi humanis untuk mendengarkan diri kita telah menghancurkan hidup banyak orang, sementara dosis yang tepat zat kimia bisa memperbaiki dengan hebat keadaan hubungan jutaan orang. Untuk bisa benar-benar mendengarkan diri sendiri, orang harus pertama-tama menurunkan suara-suara teriakan dan cacian-cacian di dalam. Menurut psikiatri modern, banyak suara hati dan keinginan autentik tak lebih dari produk ketidakseimbangan biokimia dan penyakit-penyakit neurologis. Orang yang menderita depresi klinis sering meninggalkan yang menjanjikan dan mengakhiri hubungan yang sehat karena suatu kesalahan biokimiawi membuat mereka melihat segalanya melalui lensa berwarna gelap. Ketimbang mendengarkan suara hati yang destruktif semacam itu, mungkin lebih baik membungkamnya. Ketika Sally Ade menggunakan helm penguat perhatian untuk membungkam suara-suara di kepalanya, dia tidak hanya menjadi seorang perempuan ahli menembak terlatih, tetapi juga merasa jauh lebih baik tentang diri sendiri. Secara personal, kita mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah-masalah ini. Namun, dari perspektif historis, jelas bahwa sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Ayat nomor 1 humanis, dengarkan dirimu sendiri, tidak lagi terbukti dengan sendirinya. Setelah kita belajar menaikkan dan menurunkan volume suara hati kita merelakan keyakinan kita pada keautentikan karena tidak lagi jelas tangan siapa yang ada di tombol. Membungkam suara-suara yang mengganggu di dalam kepala tampaknya seperti dua ide yang hebat, asalkan itu memungkinkan saya akhirnya mendengarkan diri autentik saya yang dalam. Namun, jika tidak ada diri saya yang autentik, bagaimana saya memutuskan mana suara-suara yang harus dibungkam dan mana yang harus diperbesar volumenya? Mari kita berasumsi, hanya untuk argumentasi, bahwa dalam beberapa dekade mendatang para ilmuwan otak akan memberi kita kemampuan mengontrol dengan mudah dan akurat banyak suara hati kita. Bayangkan seorang lelaki gay muda dari seorang keluarga Mormon taat, yang setelah bertahun-tahun hidup dalam homoseksualitas, akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk mendanai operasi nafsu. Dia pergi ke klinik dengan bekal $100, mantap melangkah keluar sebagai Joseph Smith. Berdiri di depan pintu klinik, dia mengulang-ulang dalam benaknya bahwa dia ingin berkata kepada dokter, "Dok, ini uang $100. Tolong obati saya agar tidak pernah homoseksual lagi." Dia lalu membunyikan bel, dan pintu dibuka oleh seorang George Clooney di kehidupan nyata. "Dok," kata pemuda yang sudah sangat mantap itu, "ini uang $100. Tolong obati saya agar tidak pernah menjadi heteroseksual lagi." Apakah diri autentik pemuda itu menang atas cuci otak religius yang sudah dia alami? Atau apakah godaan sesaat menyebabkan dia mengkhianati diri? Atau mungkin semata-mata memang tidak ada yang dinamakan diri autentik yang kita bisa ikuti atau hianati? Ketika kita bisa merancang dan merancang ulang kehendak, kita tidak lagi bisa melihatnya sebagai sumber tertinggi makna dan otoritas. Sebab, apapun yang akan dikatakan oleh kehendak kita selalu bisa membuatnya mengatakan sesuatu yang lain. Menurut humanisme, hanya hasrat manusia yang mengilhamkan makna pada dunia. Namun, jika kita bisa memilih keinginan-keinginan kita, atas dasar apa kita bisa membuat pilihan-pilihan semacam itu? Katakanlah Romeo and Juliet dibuka dengan Romeo harus memutuskan dengan siapa dia jatuh cinta. Dan misalnya, bahkan setelah membuat keputusan, Romeo selalu bisa mencabut dan membuat pilihan lain. Seperti apa dramanya? Ya, itulah drama yang sedang dicoba produksi oleh kemajuan teknologi untuk kita. Ketika keinginan-keinginan kita membuat kita tidak nyaman, teknologi berjanji untuk membebaskan kita.
Ketika paku untuk menggantungkan segenap alam semesta ditancapkan di sebuah titik problematik, teknologi akan mencabutnya dan menggantungkan alam semesta ke tempat lain. Namun, di mana tepatnya? Jika saya bisa menancapkan paku dimanapun di alam, di mana saya harus menancapkannya, dan mengapa di sana, bukan tempat lain? Drama humanisme tersibak ketika orang memiliki keinginan yang tidak nyaman. Misalnya, sangat tidak nyaman ketika Romeo dari keluarga Montague jatuh cinta dengan Juliet dari keluarga Capulet karena keluarga Montague dan Capulet adalah musuh bebuyutan. Solusi teknologi untuk drama semacam itu adalah memastikan kita tidak pernah memiliki keinginan yang tidak nyaman. Berapa banyak rasa sakit dan penderitaan dihindari jika, tidak dengan minum racun, Romeo dan Juliet bisa minum pil atau mengenakan helm yang akan mengalihkan cinta mereka yang tertambat ke orang lain. Teknohumanisme menghadapi sebuah dilema yang mustahil di sini. Ia menganggap kehendak manusia sebagai hal yang paling penting di alam semesta sehingga umat manusia didorong untuk mengembangkan teknologi yang bisa mengendalikan dan mendesain ulang kehendak. Lagi pula, mendapatkan kendali atas hal yang paling penting memang sesuatu yang menggoda. Namun, begitu kita pernah mencapai kendali semacam itu, teknohumanisme tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengannya karena manusia yang sakral akan menjadi produk desainer biasa. Kita tidak akan pernah bisa berurusan dengan teknologi semacam itu sepanjang kita yakin bahwa kehendak dan pengalaman manusia adalah sumber tertinggi otoritas dan makna. Karena itu, agama tekno yang lebih keras berusaha merusak tali pusar humanis sekaligus. Ia memandang sebuah dunia yang tidak menyalahkan keinginan dan pengalaman makhluk seperti manusia yang manapun. Apa yang mungkin bakal menggantikan keinginan dan pengalaman sebagai sumber segala makna dan otoritas? Sampai tahun 2016, ada satu kandidat yang sedang duduk dalam ruang resepsi sejarah, menanti interview untuk bekerja. Kandidat ini adalah informasi. Agama baru yang paling menarik adalah dataisme, yang memuja bukan Tuhan bukan manusia. Ia menyembah data.